Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf Ibu, ini kita 500 kurang 1. Malaikat lebih dari 500 ada di sini. Sampai langit atas berkumpul dengan kita. Maka jangan sia-siakan waktu yang mustajabah ini untuk banyak doa kepada Allah, basahi lisan kita, munajat kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah semuanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu jamaah sekalian, hari ini saya lihat jamaah cerah semua. Ibu, saya nggak pakai kerudung merah, pakainya pemberian Ibu Lurah kita. Alhamdulillah Bu, ini penghargaan dari saya untuk beliau. Tidak semata-mata beliau ngasih saya kalau bukan untuk dipergunakan. Maka insya Allah waktu kalau ini nggak kotor dipakai ke pengajian, dipakai ke pengajian, dipakai ke pengajian, atau urusan apapun dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena apapun yang kita pergunakan Bu, sekalipun bukan untuk ngaji, tapi kita niatkan semua karena untuk ibadah. Apa yang kita pergunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, saksi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sama-sama sanjungkan, kita sama-sama limpah curahkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu, tadi baca maulid kita sama-sama, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bu, kita nggak kerodoh, kita tidak sedang haji, kita tidak sedang umrah, tapi yakin sholawat kita detik ini juga sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Ibu ragu, bersalawat yang banyak. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man shalla alayya, barang siapa bersepadaku hina asbashran wa hina yamshi ashran adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah. Ibu jangan cuma minta sama baginda Rasulullah, ya Allah saya kasih syafaat yaumil qiyamah, ya Allah berikan syafaatmu kepada saya di yaumil qiyamah. Tapi ketika ada ucapan Rasulullah dikumandangkan, dibaca oleh salah seorang, mulut kita diam saja. Kan orang yang kikir itu nggak pelit masalah dunia Bu. Orang yang paling kikir di hadapan Allah adalah orang di mana disebut nama baginda Rasulullah, mulutnya diam saja. Maka tolong ketika ada yang membaca sholawat, kecuali inna fatahna laka fatahan mubina, Allah, karena tarikin nafatana sampai tadi itu ayat Al-Quran semua. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, Allah, wa ma ta'akhkhara timma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah, sampai selesai Allah Allah Allah. Ketika dibaca inna fatah, masuk ke alhamdulillah di syarafal anama bi sahibil maqamil a'la sallallahu alaihi wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafal wa fadla sallallahu alaihi.
tiap kalimat selesai sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Karena apa? Mau berzanji, mau syarafal anam, mau diba, itu semua adalah riwayat baginda Rasulullah mulai dari dikandung sampai wafatnya beliau. Maka tidak diam. Ini ibu jamaah sekalian. Karena siapapun ini, mudah-mudahan maulid saya, sholawat saya, ya Allah, saya dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Karena apa, Bu? Ketika syakaratul maut pun, Bu, peluh keluar dari badan beliau, peluh dari muka, semua keluar keringat yang begitu banyak. Apa kata beliau? Ya jawabnya, hentikan sejenak. Sakitnya luar biasa, Bu. Beliau tidak ada dosa, Bu. Tempat beliau surga. Tapi ketika syakaratul maut, beliau minta kepada malaikat Israel, hentikan sejenak wahai Israel, sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan umatku? Apakah mereka sama merasakan seperti saya ini? Bagaimana dengan umatku? Kalau misalnya Israel, sakitnya cukup saya yang merasakan. Ummati, umatku, jangan sampai merasakan sakitnya seperti saya ini. Bu, baginda sampai segitunya sama kita. Kalau sekarang kita hanya leha-leha, baca sholawat malas, sunnah Rasul tidak dikerjakan, Allahu Akbar, Ibu. Maka ini Bu sekalian, minimalnya sunnah Rasul itu banyak Bu kesana kita. Rawatib, betul lah Bu. Qabliyah, ba'diyah, itu sunnah Rasul. Ibu 5 waktu tidak bisa mengerjakan full, ambil oleh kita yang rawatib muakkad. Kan ada 2 Bu. Rawatib muakkad, rawatib ghair muakkad. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sholat sunnah yang tidak begitu dianjurkan. Di antaranya apa Bu? Qabliyah subuh. Wayahnya Bu. Ya syukur-syukur mah ya Bu, saya pribadi Bu. Mudah-mudahan kita semua. Karena kita tahu malam ijabah doa sepertiga malam. Bahkan dikatakan kalau kita tidak ingin punya penyakit kolesterol, rematik, maka mandilah di atas jam 12 malam. Entah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, atau menjelang subuh. Itu mandi yang sehat. Ibu jangan begini. Punten Bu, mohon maaf. Ibu sholat subuh. Ibu sholat subuh, ya Bu. Tanpa mandi ibu sholat subuh. Taruhlah hanya gosok giginya Bu ya. Makan sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatin bila siwakin. Satu sholat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Itu perbandingannya. Apa siwak Bu? Gosok gigi. Tapi kita berpikir Bu, ya Allah, ketika saya mau kemana-mana, badan saya diwangikan dengan mandi, pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, pakai baju rapi, pakai minyak wangi, pakai kecantikan. Di sini kita berpikir, kenapa saya sholat menghadap ya Allah, saya tidak mandi dulu? Betul Bu? Jadi yang berpikir kita sendiri. Karena apa ya Allah? Engkau yang maha segala-galanya. Tanpa Engkau ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Betul Bu?
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Saya nggak punya kekuatan apa-apa ya Allah kecuali pertolongan-Mu. Betul ya Bu? Maka diusahakan Bu. Kita berpikir ya Allah, iya, menghadap Allah, langsung bertatapan langsung dengan Allah yang punya jagat alam semesta ini. Saya kudu bagaimana? Berarti badan saya kudu bersih, badan saya kudu wangi, baju saya kudu bersih, kudu suci, termasuk mukena, sejadah dan sebagainya. Karena apa? Saya ingin menghadap Allah dengan maksimal mungkin. Karena bangga ya Allah ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Sadaqata wa baranta. As-salatu khairum minan naum. Sadaqata wa baranta. Alhamdulillah ya Allah, Engkau panggil saya untuk menghadap-Mu ya Allah. Karena jangankan dipanggil-Mu ya Allah, bangganya luar biasa. Dipanggil lurah pun bangganya luar biasa. Betul ya? Betul. Neng, sini. Lurah manggil saya, kudu rapi bajunya. Betul nggak? Ya kan Bu? Neng, Pak Camat mau manggil, katanya ada sesuatu loh. Pak Camat manggil. Langsung apa? Buru-buru mandi, ganti baju. Wah, rapi. Dipanggil bupati, lebih rapi lagi. Dipanggil presiden, lebih rapi lagi. Oh, presiden minta foto selfie, pajang di dinding rumah. Ini loh saya sama presiden saya. Bangga Bu? Lah ini ngadep Allah, coba Bu. Ya Allah. Bu. Ya Bu. Nah, tuh Bu. Coba Bu, kalau sunnah Rasul apa Bu? Di muka kita sunnah Rasul satu Bu. Sunnah Rasul yang ada di wajah kita hanya satu, memakai sifat mata. Apa sebutnya? Ya, celak. Ya, serebeng. Serebeng. Bu, ya bahasa kita mah serebeng. Nah, ya. Betul nggak Bu? Yang senangnya itu Bu. Bahkan kalau puasa makruh pakai serebeng. Tuh Bu. Makanya di sini kita berpikir, ya Allah, dipanggil Bu Lurah, dipanggil Pak Camat, dipanggil Bupati, dipanggil apa presiden. Ya Allah, luar biasa kita Bu, penampilan kita. Betul nggak Bu? Lain dipanggil Allah, Allahu Akbar, baru dia duduk udah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta dulu, belum kelar masak. Betul Bu? Ya Allah. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, usia saya sampai waktu zuhur. Kita tanggalkan semua pekerjaan, karena pekerjaan masih bisa kita lanjutkan. Kenapa? Oh, saya ingat, termasuk pendusta agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholatnya males-malesan, sholatnya dientar-entar. Pas asar berkumandang, tanggung belum kelar.
Sholat asar jam 5 lewat. Subuh berjamaah, subuh berkumandang, tanggung lagi jalan air ama masak nasi. Sholat subuh setengah 6. Duhur berkumandang jam 12 lewat 1. Sholat jam 2. Ada di sini? Kagak ada. Ya Allah, Ibu, jangan sampai pas masuk alam kubur kata kita ama malaikat, kata kita ama Allah, ya Allah, balikan saya ke bumimu. Saya mau sholat, saya mau ibadah, saya beramal soleh, saya ingin banyak-banyak beramal. Apa kata Allah? Telat lu. Betul. Ya Allah. Kata bumi apa? Enggak usah balik ke bumi. Sekarang aku yang berkuasa. Aku yang akan menggencetmu. Coba. Kata binatang-binatang tanah, kamu enggak bisa balik ke bumi Allah. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Aku yang akan memakan badanmu. Na'udzubillah min dzalik, ibu jamaah sekalian. Jangan sampai terlambat. Ini ibu, semua untuk kita pribadi masing. Ingat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka tempat kediaman orang yang mentakhirkan sholat, apalagi orang yang kagak sholat. Gimana mukanya mau bersih? Apa kata Allah? Yauma tabiyyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ini aku akan memutihkan wajah-wajah dan aku akan menghitamkan wajah-wajah. Udah jelas orang yang kagak sholat mah nggak pernah kena air wudhu. Betul? Karena apa bu? Ketika kita basuh muka, yauma Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, sinari mukaku dengan nur cahayamu. Pada hari engkau memutihkan wajah-wajah dan pada hari engkau menghitamkan wajah-wajah tubuh. Maka sunnah ketika kita berwudu, baca doanya, usap mukanya itu tidak asal. Mulai dari ujungnya anak rambut sampai anak telinga sampai kepada tempat tumbuh jenggot. Ini batas muka. Beres wudhu yang basuhan ketiga, usap ke bawah langsung ke belakang. Karena apa bu? Diambil masyarakat nanti banyak orang yang putih berseri-seri sampai kepada gurrahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gurrah itu? Gurrah itu adalah pertengahan leher. Kalau nggak wudhu dari mana? Maka kalau bisa ibu silakan dawamkan wudhu kita. Jangan sampai ibu ketika mau sholat saja, karena terus basuh badan kita. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Barang siapa berwudu membaca jampe-jampenya, membaca doa-doanya, maka akan Allah sucikan seluruh tubuhnya. Kalau Allah sudah sucikan seluruh tubuh kita, yakin semua tubuh kita dijaga Allah daripada berbuat maksiat. Kan nikmat bu, betul tidak? Kenapa? Sudah Allah jaga.
Allah ma'atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitab catatan amalku pada tanganku. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Allah malatutini kitabi bishimali min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan berikan kitab catatan amalku pada tangan kiriku atau belakangku. Karena di padang mahsyar nanti ibu, semua akan dapat catatan buku ketika kita hidup di bumi Allah. Kenapa? Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Tinggal kita nerimanya di kanankah, di kirikah. Itu bakal. Enggak bedanya anak kelas 1, kelas 2, kelas 6, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP sampai kuliah. Dapat catatan, nilainya berapa? Ranking berapa? Kita pun sama, ibu, jangan salah. Allah ma'atini kita bibiyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amal sebelah tangan kanan saya, ya Allah. Maka kalau kitab itu jatuh di tangan kanan kita atau di depan kita, tandanya kita ahlul jannah, ahli yang selamat. Tapi kalau kitab itu jatuh di tangan kiri kita atau belakang kita, tandanya kita ahli yang tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Silakan ibu baca Waqiah. Ashabul yamin, ashabus shimal. Anak cuma ada 2 golongan. Golongan kanan, golongan kiri. Cuma ada 2 golongan. Muka ada 2, muka yang berseri-seri, muka yang hitam legam. Ini bakal kita lalui, bakal kita alami, tinggal sekarang kepada kita. Masih Allah titipkan panjang umur. Masih Allah titipkan panjang umur. So, termasuk saya pribadi, karena perjalanan kita masih panjang. Maka insya Allah itu termotivasi oleh kita masing-masing. Oh iya, kenapa saya ketika keluar, kenapa ketika bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, kita luar biasa fresh. Tapi ketika bertemu dengan Allah, kenapa saya leha-leha? Kenapa saya seperti tidak bertemu dengan yang punya jagat raya yang alam semesta ini? Minimalnya apa, Bu? Minimalnya baju kita suci, mukena kita suci, wangi, sejadah kita suci. Karena bagi Allah bukan cantiknya, bukan bagusnya, bukan yang bagaimana, tapi yang bikin syah sholat kita suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari najis. Kalau sekira mukena kita udah kecium bau apek, apa Bu apek? Kan namanya habis itu kan kena air ya Bu ya, kena air kan, kena air, kemudian pakai daleman, kemudian pakai mukena, sholatnya johor, nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, udah keringat Bu. Bukan bau apa-apa, bau apek tuh karena rambut basah, bukan basah abis mandi. Nah, basah kena keringat. Kiranya udah nggak enak kecium hidung kita, buru-buru ganti mukena. Betul Bu? Ini hati-hati Ibu. Karena apa? Kita ngadep Allah loh. Ngadep yang punya jagat semesta raya ini. Maliki yaumiddin. Betul loh? Raja pada hari kemudian. Maka kata Allah apa ketika dia kiamat nanti? Wahai manusia yang di dunia sombong, bangun sekarang semuanya, kata Allah. Kan orang yang nggak mau sombong bukan? Seakan-akan sehat boleh sendiri, panjang umur boleh sendiri, nggak mau sejaman. Wahai yang sombong, bangun sekarang semuanya. Sok, kata Allah. Sebelum lawan saya
tuh lawan dulu ular dan kalajengking. Allah ibu. Tapi sebaliknya, wahai manusia yang dulu diuji olehku, diuji kesusahan, diuji dengan penyakit, diuji dengan banyak masalah, tapi kalian sabar, bangun semua sekarang. Bu, bangun semua sekarang. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ganjar orang yang sabar di yaumil qiyamah tanpa dihisab. Maka bangun tubuh yang sabar-sabar. Bukan aku tidak sayang kepada kalian, bukan aku menghinakan kalian, tapi ini balasan aku untuk kalian. Masuk ke surgaku lebih dulu sebelum yang lain. Karena orang gak punya apa yang mau dihisab, Bu. Betul. Apa yang mau dihisab? Ketika saya baca artikel, Bu, ada seorang ibu baca artikel, Bu. Beliau cuma punya baju 2. Satu dipakai, satu kotor. Yang kotor cuci, pakai, yang dipakai kotor dicuci. Semua serba 2, nggak banyak. Ketika ditawari, apa jawabnya? Saya tidak ingin berat di yaumil qiyamah. Saya tidak ingin dihisab Allah lebih lama. Karena apa, Bu? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama kita dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ahlul yang dapat ujian, Bu, ujian penyakit, ujian dari anak, ujian kehidupan yang susah dan sebagainya, pokoknya, Bu, diuji Allah. Mereka berbondong-bondong ke surganya Allah. Mereka bilang, wahai malaikat, ya Allah, siapa mereka? Mereka yang diuji olehku, mereka sabar tapi tetap beribadah kepadaku. Apa kata mereka? Ya Allah, balikan lagi saya ke bumimu, kasih saya ujian demi ujian. Tuh, ibu, ada pengen, Bu, balik ke dunia lagi, dikasih ujian demi ujian. Karena apa? Saya iri dengan mereka. Tapi apakah bumi akan kembali lagi? Tidak. Jangan sampai itu disesali oleh kita di yaumil nanti. Insya Allah. Maka motivasi kita sekarang, Bu, baju saya banyak, Bu, kerudung saya banyak, Bu, sendal saya banyak, Bu, sepatu saya banyak. Silakan ibu yang sekiranya masih layak pakai dan tidak kita perlu lagi di packing, kirim ke tempat-tempat yang masih membutuhkan. Agar apa, Bu? Ini catatan kita, agar hisab kita ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi ya, Bu, termasuk saya pribadi. Kita packing, kirim ke kampung atau ke desa-desa yang masih butuh untuk ya dipergunakan. Karena suatu saat orang desa yang papa, orang desa yang kekurangan baju, kita packing, kita kasih baju yang masih layak pakai. Jangan salah, sekalipun orang kampung tidak kenal kita. Apa kata mereka? Ya Allah, ketika saya telanjang, saya dikasih pakaian orang ini yang masih layak pakai, yang bisa nutup aurat saya. Apa kata Allah? Orang yang ngasih pakaian kepadamu, wahai malaikat, berikan dia pakaian-pakaian surgaku. Satu sisi kita berkurang di hisabnya, satu sisi Allah ganti pakaian yang kita sedekahkan dengan pakaian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya, Bu. Allahu akbar. Nikmat luar biasa. Bahkan kalau bisa, berikanlah sesuatu yang paling kalian sayangi. Susah ya, Bu ya? Susah nggak, Bu? Susah. Mau dikasihin mahal banget, betul ya, Bu ya? Nah itu namanya manusia ya, Bu ya. Cuma ya seperti itu, betul nggak, Bu? Mungkin saya sama dengan Ibu.
Jangan berpikir, wah Bu Un mah enggak kali. Sama, saya manusia biasa. Saya juga manusia, bukan malaikat, betul nggak? Ada rasa itu ada, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Bagaimana siapa Bu? Kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam mengorbankan siapa? Putranya Ismail, yang paling disayang. Lama nunggu punya putra, pas udah perintah Allah dikorbankan. Betul tidak Bu? Apa kata Nabi SAW? Ayahanda, ikuti apa yang Allah perintahkan. Simpan di atas batu, pas hendak ditebas oleh apa namanya, golok bahasa kita mebiah, langsung Allah ganti dengan apa? Gibas, kambing. Kalau di Makkah tuh gibas namanya Bu. Kalau kita kambing atau domba, ya Bu ya. Nah itu Ibu sekalian. Maka insya Allah Ibu pulang ke rumah, lihat lemari kita yang masih layak pakai, yang tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai ya Bu punten, silakan dipakai. Karena di kampung masih banyak yang butuh. Insya Allah. Itu saja. Jam berapa Bu? 11 ya? 11? Udah aja. Ngaji mah katanya Bu, kalau ngaji beda ama apa ya? Ngumpul-ngumpul ya Bu ya. Katanya ada yang mau nganter anak ke sekolah ya Bu ya. Banyak dah urusannya mama. Banyak ya Bu. Iya, insya Allah Bu. Sedikit tapi mudah-mudahan terpatri di hati kita ya Bu ya. Ada perubahan untuk kita. Karena bagaimanapun juga punten Ibu ya. Terus terang saya hanya berharap sama Allah. Saya hanya berharap sama Allah. Dengan asmaul husna kita, dengan sholawat kita, dengan zikir kita, Allah ijabahi doa kita. Dan Allah pertemukan jamaah yang ada di sini. Dipertemukan Bu oleh Allah. Saya dengan jamaah di sini dan semua jamaah yang di pengajian-pengajian bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di atas dipan-dipan bertahtakan emas dan perak, makan anggur yang sifatnya itu semakin kita ingin dahan anggur itu semakin merendah. Di surga tidak ada musim Bu. Tidak ada musim durian, tidak ada musim anggur, tidak ada musim alpukat, tidak ada musim rambutan. Tiap hari, tiap detik, semua buah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita inginkan dulu. Kita duduk di atas dipan-dipan surganya Allah, bertahtakan mutiara lulu terbuat dari emas dan perak, bercengkrama, semua bergembira, tidak ada yang galau, tidak ada yang gundah, tidak ada yang iri. Semua tersenyum ceria. Kita sekarang nggak punya pembantu, kerjaan 24 jam oleh kita. Insya Allah mohon sama Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan rahimnya Allah, masuk surganya Allah. Banyak dayang-dayang permaisuri yang cantik kita, yang akan menemani kita, yang akan mengurus kita, yang akan membantu kita semuanya. Di sana kita tidak akan capek apapun, kita hanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Khalidina fiha abada, masuk ke surga Allah selama-lamanya. Itu Ibu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Dunia esok lusa akan hancur dengan datang hari kiamat kubra. Malaikat Israfil tinggal menunggu pintu aba-aba dari Allah. Kalau Allah kasih aba-aba, malaikat Israfil tiup sangkakala, 1 detik, 1 waktu, gunung semuanya meletus dengan serentak. Bintang, bulan, matahari bertabrakan dengan bersamaan. Bumi bergoyang semua. Di situ al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil mahfuz, wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka
Fa'amma masakulat mawazinu fahuwa fi syai'in radiyah. Kita ingin kalimat itu. Timbangan amal kita lebih berat daripada timbangan amal keburukan. Ini yang kita inginkan. Insya Allah. Mari kita sama-sama kebijakan pengajian. Dimanapun ada pengajian, ibu ada waktu luang, tidak ada kegiatan kemanapun, sok datang ibu. Ibu jangan ada bahasa timbang baca Quran. Jangan ada bahasa timbang baca Yasin. Jangan ada bahasa timbang baca tahlil. Jangan salah. Baca surah Yasin hari ini, dosa kita langsung lebur Allah esok. Jangan salah. Baca tahlil, subhanallah. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Allah lebur dosa kita sebanyak buih di lautan. Baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga kalimat tauhid. La ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang ketika syakrul maut mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang husnul khatimah jangan salah. Penglihatannya ketika dia matanya terbuka, apa yang Allah kasih, ini loh indahnya surgaku. Apa yang depan hidungnya, ini loh wangi surgaku. Maka mohon maaf, orang syakaratul maut itu yang husnul khatimah sambil dicabut rohnya tak terasa sakitnya. Dengan apa? Allah kasih hiburan, matanya Allah perlihatkan bagaimana indahnya surganya Allah. Hidungnya Allah ciumkan bagaimana wanginya surganya Allah. Sampai malaikat pun ikut bercengkrama agar itu mayat tidak merasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawa. Tapi yang su'ul khatimah, apa kata Allah? Ini loh huru hara nerakaku. Dan Allah ciumkan, inilah bau-bau akan nerakaku. Na'udzubillah min. Maka dari itu ibu, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba ibadah kepada Allah. Kita harus iri sama orang yang rajin puasa Senin Kamis. Kita harus iri sama orang yang rajin bangun malam. Kita harus iri sama orang yang bisa baca Quran dengan sebaik-baiknya. Kita harus iri sama orang yang tahfiz Quran. Agar apa dengan iri kita? Kita termotivasi untuk lebih baik. Ingat Najah Syuhada, Bu? Bu, Ibu tahu Najah Syuhada? Ibu lihat bagaimana ibunya udah wafat ya, Bu ya? Meninggal dunia kan? Berapa juz Najah Syuhada hafal? 30 juz. Berikut dengan arti, betul Bu? Berapa hadis dihafal? 1000 lebih, Bu. Ananda Najah cacat, Bu, nggak bisa jalan, betul kan? Di situ saya iri, Bu. Apa kata saya? Ya Allah, bangga banget ya ibu. Pasti ambillah Allah, anaknya nggak lepas dari baca Quran, betul kan? Anaknya nggak lepas dari baca Quran. Saya terus terang, Bu, iri. Karena saya nggak bisa seperti itu. Tapi minimalnya buat saya pribadi, ya Allah, mudah saya nggak bisa bikin anak saya tahfiz Quran. Tapi mudah-mudahan anak-anak saya bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan makhrajul hurufnya, dengan ilmu tajwidnya, dan anak saya sholatnya tidak berani 1 rakaat pun dengan sholat yang 5 waktu. Putra-putra saya akhlaknya terjaga. Karena apa? Anak adalah aset terbesar untuk kita, Ibu. Jadi di situ, Ibu, saya terus terang, karena dunia ini akan kita tinggalkan.
tapi ukhrawi yang abadi-abada. Nggak usah ukhrawi Bu, di alam barja aja Bu. Kalau bukan anak kita baca di Fatihah, anak kita yang sholat, anak yang baca Quran, siapa lagi Bu? Kita ingin Bu, rahmat Allah turun terus ke kubur orang tua. Dari siapa? Dari anak-anak kita yang kita tinggalkan. Wah nan wah minyak kita tidak sia-sia Bu. Maka terus terang Bu, bangganya luar biasa. Itu anak nggak pernah lihat HP yang gambar apapun, hanya murojaah, 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 sampai belum tidur pun harus baca Quran 1 juz karena ingin murojaah. Anak kita ada nggak begitu Bu? Punten, ada anak kita begitu? Kalaupun ada, kali keterhitung, betul Bu. Ini itu termotivasi kita Bu dari sini. Ya Allah, ya ini Bu. Maka mudah-mudahan Ibu, walaupun kita bukan tahfiz Quran, tapi anak-anak kita bisa mengangkat derajat kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah bidu'a al-Fatihah.